Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan yang selalu membimbing kami dari hari ke hari. Kiranya kami boleh tetap mengikuti jalan Tuhan. Karena itu, bimbinglah kami juga saat kami membaca dan mendengar firman untuk mampu melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tetap berdiri atau jatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah terjadinya wabah corona yang membuat kita harus mengatur tempat ibadah dengan jarak tertentu, di mana yang sebelumnya biasa beribadah minggu di gereja dengan jumlah 700 bahkan bisa sampai 900 orang, akhirnya hanya bisa diisi 250. Lalu disepakati untuk mengadakan ibadah 3 kali, yakni pukul 6, pukul 9, dan pukul 18. Dengan harapan bahwa dalam setiap hari Minggu bisa menampung sampai 750 orang. Karena jumlah warga sidang yang dimungkinkan beribadah berjumlah lebih dari 1000. Tetapi ternyata yang hadir dalam setiap ibadah, baik pukul 6, pukul 9 maupun pukul 18 itu tidak sampai 250 orang. Kadang-kadang hanya 150 orang setiap ibadah. Akhirnya kita sepakat lagi bahwa cukup 2 kali ibadah, yakni pukul 9 dan pukul 18. Dengan 2 kali waktu ibadah tersebut dianggap cukup menampung umat yang mau hadir beribadah di gereja. Pertanyaannya, kemana mereka yang lain yang seharusnya hadir? Mengapa mereka tidak ambil bagian dalam ibadah di gedung gereja? Usia mereka dimungkinkan untuk beribadah di gedung gereja. Kita memang mengharapkan agar mereka yang usia 16 sampai 60 beribadah di gedung gereja, kecuali yang lansia atau sedang sakit, tetapi ternyata tidak hadir. Mengapa? Apakah karena tidak mau ke gereja, atau karena memang beribadah melalui live streaming setiap minggu pukul 9 itu? Tentu kita berharap bila tidak ke gereja, tetap beribadah minggu di rumah. Saudara-saudara, corona memang menghambat kita beribadah bersama. Kalau beribadah di gedung gereja, kita harus dengan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari wabah ini. Kita berharap vaksinasi yang sedang berjalan saat ini boleh lancar, sehingga kita semua mampu melewati wabah ini dan tetap sehat sejahtera. Memang masih ada dan banyak yang dapat menghambat atau menghalangi serta menjadi tantangan bagi kita dalam beribadah dan mengikuti jalan Tuhan. Karena memang begitulah yang harus kita hadapi. Kita sudah tahu itu. Nah, umat Tuhan yang ada di Tesalonika juga mengalami banyak hambatan dan tantangan dalam menjalani hidup sebagai orang yang percaya. Namun, mereka tetap teguh berdiri dan berjuang untuk dapat melewati dan terus menjalani kehidupannya sehari-hari. Paulus memuji keteguhan iman dan ketekunan umat itu dalam menjalani kehidupannya sebagai orang percaya. Mungkin memang beda hambatan mereka dengan apa yang kita alami. Seperti dikatakan tadi, salah satu hambatan terbesar kita saat ini adalah wabah corona. Hambatan yang umat Tesalonika hadapi adalah tekanan dari masyarakat, dari lingkungan sekitar mereka. Baik dari pihak yang dianggap dekat, yaitu umat Yahudi, maupun masyarakat pada umumnya. Tetapi mereka tetap bertahan dalam iman. Tidak goyah, melainkan teguh berpegang dan terus berjalan
dalam ajaran yang telah mereka terima dari Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawannya sebagai pelayan Tuhan. Paulus memuji sikap iman mereka karena mau berjuang dan mau terus berjalan di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Memang pandemi COVID-19 berdampak luas. Bukan hanya penderitaan fisik, sakit bahkan kehilangan anggota keluarga karena virus itu, tetapi juga kehilangan pekerjaan dan berbagai hal yang tadinya kita terima menjadi tidak kita terima. Pendapatan kita berkurang sehingga kita merasa semakin menderita. Banyak sekali hambatan dalam menjalani hidup sekarang ini. Tetapi saudara-saudaraku, orang yang percaya yakin bahwa Tuhan tidak mungkin memikulkan apa yang tidak mampu kita pikul. Sekali lagi, orang yang percaya yakin Tuhan tidak mungkin memikulkan apa yang tidak mampu kita pikul. Apalagi kita saat ini berada di minggu-minggu prapaskah atau minggu sengsara. Kita semua diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia telah memikul salib sampai mati ganti kita. Maka penderitaan kita yang tidak seberapa dibanding penderitaan yang telah dipikulkannya itu tentu menghibur dan meyakinkan kita bahwa kita pasti mampu menanggung apa yang sedang kita tanggung saat ini. Saudara-saudara, nampaknya itulah juga yang diyakini oleh umat Tuhan di Tesalonika, sehingga mereka mampu menjalani kehidupannya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti kita, mereka tentu menghadapi juga hambatan, tantangan, dan rintangan seperti yang disebutkan tadi. Bahkan lebih lagi, karena mereka menghadapi tekanan yang berat dari pihak yang tidak menyukai keberadaan mereka. Tetapi mereka tetap maju dalam iman. Mereka tetap mau melangkah dalam bimbingan Tuhan. Mereka tetap mau berdiri dan tidak mau jatuh. Mereka tetap berjuang walaupun tentu berat. Namun mereka yakin bahwa Tuhan pasti menyertai dan terus menuntun mereka. Itulah yang sangat disyukuri oleh Paulus, sehingga menyurat kepada mereka dan memberi pujian dengan harapan agar mereka teruslah berjalan dalam iman kepada Tuhan. Ternyata umat Tuhan di Tesalonika yakin bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Mereka juga yakin bahwa Tuhan menjamin masa depan mereka, termasuk saat Yesus datang kembali nanti untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya dalam kemuliaan surgawi itu. Itu yang membuat mereka seperti tidak menghiraukan penderitaan atau pergumulan yang sedang dihadapi, melainkan tegar untuk terus berjalan karena percaya pada pemeliharaan Tuhan yang pasti bagi mereka. Saudara-saudara, mari meneladani umat di Tesalonika itu. Kita sama dengan mereka. Bahkan mungkin penderitaan mereka lebih berat dibanding yang sedang kita hadapi. Mari kita yakin dan mari kita mengandalkan kasih Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Ia tetap dapat menjamin kehidupan kita untuk menikmati kebahagiaan sekarang maupun yang akan datang. Karena itu, mari terus beribadah, mari terus menunjukkan iman kita kepadanya. Mari kita juga memajukan pekerjaan Tuhan dengan mendukung kegiatan gereja melalui apa yang tetap Tuhan anugerahkan dan peliharakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pendapatan atau penerimaan kita memang mungkin berkurang dibanding dengan sebelum COVID-19. Namun, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tak akan pernah berkurang. Dia Tuhan itu 100% peduli
dan terus menjaga serta melindungi kita. Asal kita terus percaya dan menunjukkan percaya kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di gereja kita, juga yang sedang dipersiapkan melalui program kerja dan anggaran PKA 2021-2022 untuk disahkan dalam sidang majelis jemaat di akhir Maret 2021 ini. Tuhan menolong dan terus melindungi kita semua, sehingga kita terus bersyukur atas segala karunia pemberian yang tak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kita. Karena itu, tetaplah nantikan kasih dan perlindungannya, maka akan nyata bahwa Dia memang patut kita andalkan. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami untuk yakin Engkau patut diandalkan, sehingga kami terus berdiri teguh, tidak mau jatuh. Karena Tuhan pasti menolong kami menghadapi segala pergumulan, termasuk wabah corona ini dan segala dampaknya. Banyak saudara-saudara kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, tolonglah mereka. Demikian juga yang mempunyai pergumulan-pergumulan yang berat dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam keluarga, tolonglah mereka. Sertailah setiap orang yang berusaha melakukan yang baik. Semua orang yang berkemauan baik. Sertai dan pakailah gereja untuk terus menjadi alat-Mu. Demikian juga pemerintah kami untuk tetap dapat, apalagi dalam menjalankan vaksinasi. Boleh kami semua mendukung dan akhirnya kami boleh melewati wabah ini. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.